Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Strategik pertemuan 11. Video ini temanya adalah mengelola produk baru. Produk dan layanan baru adalah kunci pertumbuhan berkelanjutan. Mereka memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan posisi pasar mereka dengan memanfaatkan perubahan di pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang superior atau terbaik. Aspek utama merancang dan mengelola penawaran produk baru adalah fokus yang akan dibahas pada bab ini. Selamat belajar. Peramalan permintaan produk baru. Keputusan untuk meluncurkan penawaran baru berasal dari keyakinan perusahaan yang ada permintaan pasar untuk keuntungan yang diberikan oleh penawaran. Untuk menentukan strategi dan taktik desain yang terlibat dalam pengembangan penawaran baru, kebutuhan perusahaan untuk mengetahui secara spesifik pasar sasaran dan ukuran pasar untuk penawarannya. Proses memperkirakan besarnya pasar potensial ini disebut sebagai peramalan permintaan. Ada dua jenis perkiraan permintaan yang umum, perkiraan pasar dan penjualan perkiraan. Perkiraan pasar memperkirakan total volume penjualan yang pada akhirnya bisa dicapai oleh semua perusahaan di pasar tertentu. Perkiraan potensi pasar biasanya digunakan untuk membuat keputusan masuk dan keluar pasar. Perkiraan potensi pasar biasanya digunakan untuk membuat keputusan masuk dan keluar pasar, alokasi sumber daya keputusan, dan untuk menetapkan tujuan, serta mengevaluasi kinerja. Tidak seperti perkiraan pasar yang menunjukkan volume penjualan yang berpotensi dapat dicapai pada satu pasar tertentu. Perkiraan penjualan memberlakukan kerangka waktu tertentu untuk mencapai volume penjualan. Jadi, perkiraan penjualan adalah perkiraan dari total volume penjualan yang dapat dicapai dalam kerangka waktu tertentu. Mirip dengan perkiraan potensi pasar, perkiraan penjualan biasanya digunakan untuk membuat keputusan masuk dan keluarnya sebuah perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya, merencanakan produksi, kapasitas, dan mengevaluasi dampak dari berbagai variabel pemasaran yang ada. Berdasarkan jenis data yang mereka gunakan, maka dapat dilakukan untuk menganalisis data-data yang ada. Peramalan permintaan menggunakan data primer. Perkiraan data primer melibatkan pengumpulan dan analisis data baru untuk mendapatkan wawasan ke dalam proses adopsi dan memperkirakan ukuran dan kecepatan pasar
potensial dari penawaran tersebut atau penawaran adopsi. Ada dua jenis perkiraan permintaan data primer, perkiraan penilaian ahli dan prakiraan penelitian pelanggan. Perkiraan penilaian ahli bergantung pada pendapat para ahli untuk memperkirakan pasar permintaan. Bergantung pada sifat latar belakang pasar, ada 3 jenis kategori utama perkiraan. Prakiraan eksekutif, prakiraan tenaga penjualan, dan prakiraan industri. Prakiraan eksekutif, prakiraan adalah pendekatan top-down yang menjadi dasar prakiraan opini gabungan dari para eksekutif puncak dan manajer senior perusahaan. Selanjutnya, perkiraan tenaga penjualan adalah pendekatan bottom up yang menjadi dasar perkiraan berdasarkan opini gabungan dari tenaga penjualan dan manajer penjualan perusahaan. Perkiraan industri didasarkan pada opini gabungan para pakar industri seperti analisis industri, eksekutif, manajer, dan tenaga penjualan dari perusahaan kompetitif. Perkiraan riset pelanggan memeriksa reaksi pelanggan terhadap penawaran pada berbagai tahap proses pengembangan produk. Yang paling populer metode peramalan berbasis pelanggan adalah pengujian konsep dan pengujian pasar. Pengujian konsep adalah proses mengevaluasi tanggapan konsumen terhadap penawaran khusus sebelum diperkenalkan ke pasar. Pengujian konsep dapat didasarkan pada deskripsi penawaran atau sebagai alternatif dapat melibatkan prototipe yang berfungsi penuh. Salah satu pendekatan untuk pengujian konsep melibatkan penggunaan sampel perwakilan dari segmen sasaran atau kelompok fokus. Untuk tujuan tersebut, dari mengumpulkan wawasan, ide, dan pengamatan yang terkait dengan aspek kunci dari persembahan atau dari hal yang disajikan. Metodologi lain melibatkan estimasi probabilitas menawarkan pembelian oleh pelanggan target berdasarkan deskripsi utama, manfaat, dan biaya. Karena hal itu didasarkan pada perkiraan pelanggan tentang masa depan pelanggan. Pengujian konsep hanya memberikan perkiraan kasar dari volume penjualan. Pengujian pasar bergantung pada pasar uji untuk memperkirakan potensi pasar dan masa depan volume penjualan. Ini sering digunakan sebagai tes untuk keputusan masuk atau keluarnya dari pasar yang akan dituju, serta untuk menguji aspek tertentu dari penawaran, bauran pemasaran. Pasar uji bertujuan untuk mereplikasi semua aspek yang relevan dari lingkungan pemasaran. Pasar uji bertujuan
merefleksi semua aspek yang relevan dari lingkungan tempat penawaran perusahaan akan diluncurkan. Penawaran periklanan dan insentif terkait penawaran kompetitif dan lingkungan tempat pembelian, sehingga hasil pasar uji dapat diekstrapolasi menjadi perkiraan penjualan nasional yang lebih umum. Untuk memastikan validitas yang lebih besar dari hasil beberapa pasar uji biasanya berlokasi di wilayah geografis yang berbeda. Karena biayanya yang relatif tinggi, pengujian pasar biasanya digunakan hanya untuk produk yang berhasil lolos tahap pengujian konsep. Peramalan permintaan menggunakan data sekunder. Perkiraan data sekunder bergantung pada data yang sudah ada. Berdasarkan jenis datanya, termasuk 3 metode peramalan data sekunder yang berbeda dapat digunakan. Perkiraan khusus penawaran. Perkiraan khusus penawaran didasarkan pada data masa lalu dari penjualan yang sama, penawaran yang permintaannya sedang diramalkan. Pendekatan populer tergantung data penjualan masa lalu untuk mengidentifikasikan tren, kemudian mengekstrapolasi tren ini menjadi penjualan ramalan cuaca. Berbagai pendekatan statistik deret waktu dapat digunakan untuk jenis analisis ini, seperti analisis tren linear, analisis rata-rata bergerak, dan pemulusan eksponensial. Peramalan dengan analogi. Peramalan dengan analogi melibatkan peramalan kinerja penawaran pada membandingkan siklus penerapannya dengan produk yang berfungsi serupa untuk penjualan data tersedia. Pendekatan ini sangat berguna untuk produk baru, data adopsi, mana yang tidak tersedia, atau untuk pemasaran non-tradisional, kegiatan yang melibatkan produk yang ada. Perkiraan berbasis kategori melibatkan pemanfaatan kategori produk yang tersedia datanya untuk memperkirakan kinerja produk tertentu. Berbasis satu kategori pendekatan peramalan untuk mengukur potensi penjualan melibatkan memperkirakan sejauh mana penjualan dalam kategori tertentu telah menangkap potensi total dari pasar di suatu wilayah geografis tertentu berdasarkan jumlah penduduk di wilayah tersebut dan konsumsi rata-rata per pengguna secara nasional. Pendekatan alternatif berbasis kategori. Peramalan permintaan melibatkan memperkirakan sejauh mana penjualan penawaran tertentu
telah menangkap pasar total yang berpotensi pengembangan merek indeks atau PDI. Membandingkan kedua indeks ini mengungkapkan satu penawaran kinerja relatif terhadap kategori. Memahami adopsi produk baru. Mengelola produk baru membutuhkan pemahaman tentang bagaimana pelanggan mengadopsi produk ini. Proses yang sering disebut sebagai difusi inovasi. Difusi produk baru sering diwakili oleh kurva berbentuk S yang menggambarkan total jumlah adopsi pada suatu waktu titik tertentu. Pola dari proses difusi dapat ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, potensi pasar yang menunjukkan jumlah total pengguna yang pada akhirnya akan mengadopsi inovasi. Yang kedua, kecepatan difusi yang dapat ditentukan oleh kerangka waktu untuk mencapai titik infleksi, yaitu di mana tingkat pertumbuhan melambat dan mulai menurun. Sebuah penawaran baru dapat diadopsi hampir secara instan oleh sebagian besar segmen populasi, maka itu mungkin menyebarkan pada tingkat yang jauh lebih lambat sampai diadopsi oleh semua target pelanggan. Alternatifnya, adopsi dapat dimulai dengan kecepatan dan jangkauan yang jauh lebih lambat, di mana mayoritas pelanggan telah mengadopsinya relatif terlambat sebagai satu proses adopsi. Kecepatan yang digunakan pelanggan untuk mengadopsi penawaran baru adalah fungsi dari nilai yang diberikan oleh penawar. Secara khusus, beberapa faktor bisa mempengaruhi penyebaran penawaran. Yang pertama, nilai yang melekat dari penawaran tersebut. Semakin besar nilai inheren yang baru menawarkan, semakin besar kemungkinan untuk diadopsi. Yang kedua, keuntungan relatif. Yang ketiga, transparansi. Yang ketiga, kesesuaian. Dan yang keempat, risiko yang dirasakan. Akan ada banyak ide produk yang berguguran setelah melewati berbagai persyaratan akan kelayakan sebuah produk baru. Sumber dari ide produk biasanya terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, dari Departemen Riset dan Pengembangan perusahaan. Yang kedua, dari karyawan internal. Biasanya dari program khusus yang dicanangkan perusahaan seperti Crazy AD program, sebuah program untuk merangsang semua elemen perusahaan untuk mengeluarkan ide-ide gila mereka. Pengembangan dan pengujian konsep. Setelah ditemukan
ide produk yang paling memungkinkan untuk diproses lebih lanjut, maka tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahap pengembangan konsep dan pengujian konsep atas produk baru tersebut. Konsep ini adalah hasil proses pengembangan atas ide-ide yang terpilih dalam proses screening, di mana dalam konsep produk ini harus dinyatakan dalam bahasa sehari-hari yang bisa dipahami oleh target market dalam segmen yang dituju. Pengembangan konsep merupakan tahapan untuk mengembangkan lebih lanjut dari ide yang terpilih menjadi suatu konsep produk untuk diproses lebih lanjut di tahap berikutnya. Itulah sebabnya dalam tahap pengembangan konsep produk haruslah dibuat dalam beberapa alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan atau segmen pasar yang paling menarik. Contoh pengembangan produk baru untuk pabrik mobil. Pabrikan mobil memiliki ide untuk membuat mobil listrik sebagai daya penggerak utamanya. Ide ini diterima setelah melewati tahap screening. Tugas berikutnya adalah mencoba melihat tingkat ketertarikan pasar atas produk tersebut atau mobil listrik, yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa jenis, tipe atau model kendaraan dengan tujuan mendapatkan produk dengan daya tarik pasar yang paling tinggi. Misal dengan menciptakan beberapa konsep mobil listrik. Konsep pertama, sebuah mobil dengan ukuran standar dengan fungsi untuk mengelilingi kota, belanja, jalan-jalan bisnis, atau disebut dengan city car yang lincah, mudah untuk manuver, ramah lingkungan, praktis, tanpa BBM, diperuntukkan ke eksekutif muda atau keluarga kecil. Konsep kedua, sebuah mobil dengan model sporty untuk kalangan eksekutif muda atau mereka yang berjiwa muda dengan fungsi yang dan keperluan kerja dan untuk meningkatkan prestise penggunanya. Konsep ketiga, sebuah mobil yang luas, yaitu memiliki banyak fungsi yang mampu menampung banyak penumpang atau multipurpose vehicle MPV yang menyasar baik keluarga sampai keluarga besar dan perusahaan yang ekonomis dan ramah lingkungan. Konsep-konsep produk tersebut harus bisa mewakili bentuk, fungsi, dan tujuan dari produk tersebut yang disajikan dalam bahasa konsumen atau sudut pandang konsumen. Pengujian konsep produk baru yang sudah dirumuskan seperti harus diuji lagi dengan target konsumen yang disasar dalam skala kecil. Konsep-konsep tersebut bisa disajikan dalam berbagai bentuk.
Tetapi untuk beberapa jenis produk seperti konsep mobil listrik akan baik kalau disajikan juga dalam bentuk prototipe atau setidaknya simbolis, gambar atau video animasi. Tetapi untuk beberapa jenis produk sudah cukup dengan gambar dan deskripsi data. Intinya, apa yang hendak disampaikan oleh perusahaan harus bisa diterima dengan baik oleh konsumen. Setelah memaparkan konsep tersebut kepada kelompok konsumen sasaran, berikutnya mereka akan diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan untuk mengetahui daya tarik konsumen dan nilai pelanggan dari masing-masing konsep. Pengembangan strategi pemasaran. Setelah konsep produk baru sudah ditemukan atau sudah dipilih, maka langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengembangan produk baru adalah menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang dikembangkan dimulai dari strategi awal, yaitu peluncuran produk ke pasar, hingga produk bisa diterima pasar dan mulai menunjukkan pertumbuhannya. Secara garis besar, ada 3 bagian utama dalam konsep strategi pemasaran yang harus dirumuskan dengan tepat, yaitu yang pertama, pasar sasaran, proposisi nilai yang direncanakan, penjualan, pangsa pasar, dan sasaran laba yang akan dicapai. Pada tahun pertama harus dijelaskan dengan jelas. Yang kedua, garis besar dari struktur dan metode penetapan harga yang direncanakan, model distribusi, serta anggaran pemasaran yang digunakan untuk tahun pertama. Yang ketiga, rencana penjualan jangka panjang, sasaran laba, dan strategi bauran pemasaran. Analisis bisnis. Setelah memutuskan konsep produk dan strategi pemasaran, tahap berikutnya adalah proses evaluasi seberapa tinggi daya tarik bisnis atau produk baru yang telah ditetapkan tersebut. Dalam tahap analisis bisnis proses, pengembangan produk baru ini akan dilakukan peninjauan atas proyeksi penjualan, biaya, dan laba untuk produk baru tersebut. Untuk mengetahui apakah semua faktor ini bisa memenuhi tujuan perusahaan. Jika hasil analisis bisnis menunjukkan hasil positif atau sesuai dengan tujuan perusahaan, maka produk dapat dipindahkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengembangan produk. Proyeksi penjualan bisa didapat dengan melihat sejarah produk yang lain di perusahaan tersebut. Akan baik jika masih dalam satu kategori. Selain itu, bisa juga dengan melihat produk serupa yang sudah ada di pasar. Bagaimana pertumbuhannya, apa yang dilakukan untuk mencapai
itu semua. Kemudian dikombinasikan dengan serangkaian strategi pemasaran, distribusi penjualan, serta promosi dan komunikasi yang hendak dijalankan. Dalam proyeksi penjualan harus juga dibuatkan penjualan minimum dan maksimum yang bisa terjadi. Tujuannya adalah untuk melihat rentang risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, juga untuk melihat perkiraan biaya atau cost estimate dan tingkat keuntungan atau profit margin yang bisa dicapai dari produk tersebut. Dari hasil analisis ini, maka perusahaan bisa melihat dan perspektif keuangan beberapa menarik bisnis untuk produk baru tersebut. Pengembangan produk. Sampai dengan tahap ini, produk yang dikembangkan biasanya masih belum produk yang sebenarnya, melainkan masih berupa konsep produk dalam deskripsi kata, gambar, video animasi, atau prototipe produk. Jika telah melewati tahap analisis bisnis, maka akan dilanjutkan dengan pengembangan produk real atau produk yang sesungguhnya. Proses untuk pengembangan produk ini membutuhkan investasi biaya yang tidak kecil. Itulah sebabnya dalam tahap ini biasanya produksi hanya dalam skala terbatas. Departemen R&D akan mengembangkan dan menguji satu atau bisa lebih produk baru versi fisik, real product tersebut. Proses pengembangan prototipe atau konsep produk ini dapat memakan waktu yang cukup lama. Bisa harian, mingguan, bahkan bulanan atau tahun, tergantung jenis produk yang dikembangkan. Selain itu, produk tersebut harus menjalani sekian tes untuk memastikan produk tersebut bekerja dan berfungsi sebagaimana mestinya, aman dan efektif. Proses uji produk real ini dapat dilakukan oleh internal perusahaan itu sendiri atau melalui pihak luar atau outsourcing. Kadang untuk beberapa jenis produk, perusahaan melalui Departemen R&D dan marketing akan melibatkan pelanggan aktual dalam pengujian produk tersebut. Uji pemasaran. Sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar bersamaan dengan strateginya, maka harus dilakukan uji pemasaran di pasar yang real, pasar sesungguhnya, namun dalam skala kecil. Dengan uji pemasaran ini, maka perusahaan dan pemasar akan mendapatkan gambaran dan pengalaman dengan pemasaran produk tersebut sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar dalam skala besar, yang mana akan menelan biaya yang tidak sedikit. Uji pemasaran ini memungkinkan perusahaan untuk menguji produk dan seluruh program pemasaran awal, termasuk
ketepatan target market dalam segmen yang dipilih. Penetapan positioning, iklan dan promosi, distribusi, dan lainnya. Sebelum perusahaan melakukan investasi secara maksimal atas produk baru tersebut. Komersialisasi. Hasil dari tes pemasaran ini seharusnya sudah bisa memberikan gambaran bagaimana prospek produk baru tersebut. Atas hasil tes pemasaran, manajemen perusahaan akan memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru tersebut, menunda atau bahkan membatalkannya. Selanjutnya, jika perusahaan memilih opsi meluncurkan produk baru, maka perusahaan harus menyiapkan serangkaian aktivitas lanjutan, yaitu aktivitas komersialisasi. Dimulai dari persiapan produksi dalam kapasitas yang lebih besar, persiapan untuk aktivitas peluncuran produk baru seperti iklan, promosi penjualan, distribusi dalam skala yang lebih besar, dan berbagai aktivitas pemasaran lainnya. Beberapa faktor harus dikembangkan sebelum produk diluncurkan ke pasar, yaitu waktu peluncuran produk, apakah ini saat yang tepat untuk meluncurkan produk tersebut. Misalnya, jika kondisi sedang lesu dan daya beli konsumen turun, mungkin akan bijaksana untuk menunggu sampai kondisi lebih baik untuk diluncurkan produk tersebut. Area peluncuran produk. Di area mana saja produk baru tersebut akan diluncurkan. Apakah cukup diluncurkan di satu lokasi, satu wilayah, pasar regional, atau pasar nasional? Bagaimana dengan sumber daya perusahaan? Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang cukup, modal dan kapasitas untuk meluncurkan produk baru dengan distribusi tingkat nasional atau internasional secara penuh, akan bijak jika peluncuran dibuat bertahap melalui area by area dari waktu ke waktu. Dalam seluruh tahap dari proses pengembangan produk baru ini, fokus terpenting kita adalah bagaimana menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Karena hanya dengan cara itu, sebuah produk bisa menjadi sukses di pasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.